Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu tokoh PKI Amir Syarifuddin. Dan apa hasilnya? Isi perjanjiannya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda, membuka pintu Belanda balik lagi ke Indonesia, saudara. Marah tokoh-tokoh Islam, marah para ulama, marah tokoh nasionalis. Rame-rame mereka datangi Bung Karno, kompak saat itu nasionalis, saudara, dengan umat Islam, dengan para ulama. Dia tekan, dan akhirnya tanggal 23 Januari, cuma 5 hari setelah perjanjian Renville, 23 Januari 48, saudara, Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri, kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa yang diangkat sebagai pengganti? Soekarno mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, saudara. Ya, kenapa Muhammad Hatta yang diangkat? Karena tokoh-tokoh Islam nasionalis minta Muhammad Hatta menyelamatkan Republik Indonesia dari PKI. Ya, Muhammad Hatta langsung ambil alih, saudara. Beliau jadi Perdana Menteri. Apa yang beliau lakukan, saudara? Begitu masuk bulan Mei, yang beliau lakukan adalah, saudara, beliau melaksanakan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Artinya apa? Seluruh orang PKI yang ada di TNI, yang ada di pegawai negeri, yang jadi pejabat diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Takbir. Berarti bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Semua, saudara. Oh, mana kolonel-kolonel angkatan darat yang PKI? Diberhentiin. Mana brigjen-brigjen yang PKI, saudara? Diberhentikan. Akhirnya PKI marah, saudara. Marah. Tentara-tentara PKI nggak mau berhenti. Mereka marah. Mereka nggak mau keluar dari angkatan darat, nggak mau keluar dari angkatan laut, nggak mau keluar dari angkatan udara, nggak mau keluar dari kepolisian, nggak mau berhenti dari pejabat, saudara. Tetap diberhentikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu diberhentikan, saudara, maka seluruh tokoh PKI yang masih ada di luar negeri, saudara, baik ada di Cina maupun Moskow, rame-rame turun ke Indonesia, saudara. Bulan Agustus 48 mereka gelar kongres untuk melawan Bung Hatta, saudara. Mereka merasa Bung Hatta sudah merusak segala rencananya. Agustus gelar kongres, saudara, dan hasilnya tanggal 5 September PKI secara terbuka mengumumkan, minta kepada Presiden Soekarno agar negara kesatuan Republik Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi PKI bilang Indonesia harus berkiblat kepada Soviet, Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet, Indonesia tidak boleh diatur oleh Amerika yang kapitalis, kita harus jadi negara sosialis, komunis. Dan keinginannya ditolak oleh Bung Karno, saudara. Begitu ditolak, lalu apa yang terjadi pada tanggal 10 September, saudara? Mari kita lihat 10 September, saudara, PKI mengumumkan di Madiun satu negara baru yang namanya adalah Negara Soviet Indonesia, saudara. Ditulis Negara Republik Soviet Indonesia. Dia deklarasikan, saudara, presidennya musuh, wakil presidennya Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dia umumkan. Setelah itu diberikan peringatan oleh Bung Karno, bubar, stop, nggak boleh ada negara dalam negara, saudara. Nggak, mereka nggak mau tahu, saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Begitu mereka umumkan Negara Republik Soviet Indonesia, ulama-ulama di Madiun, pimpinan pondok pesantren di Magetan, di mana-mana yang tidak mau mengakui Negara Republik Soviet Indonesia, mereka serbu, mereka bunuh, saudara. Pesantren-pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September. Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh, saudara. Kepala Rumah Sakit Solo mereka culik, mereka bunuh. Kepala Kepolisian Madiun mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September, 11, 12, 13, puncak
puncaknya saudara, tanggal 17 September seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi ditangkap dengan 108 santri dan ustadz saudara. Mereka diseret saudara ke sebuah sumur di desa Koco Kabupaten Magetan, disembelih satu-satu. 108 tokoh Islam dimasukkan ke dalam lubang sumur, dibunuh saudara. Saya bertanya, biadab tidak? Biadab tidak? Dari situ mereka rebut satu persatu saudara. 18 September saudara, mereka rebut Madiun, mereka rebut Ponorogo, Pacitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo saudara, Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata, ada militer jadi PKI saudara, ada angkatan darat jadi PKI, ada angkatan laut jadi PKI, ada angkatan udara jadi PKI, ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata, mereka nggak mau berhenti dengan senjata mereka saudara. Mereka rebut semua kota yang ada di Jawa Tengah. Ya Allah, biadab tidak? Biadab tidak? Sampai di situ saudara, sepanjang 18 September sampai 21 September mereka bikin 2 ladang pembantaian. Satu di pabrik gula Gorang Garing saudara, yaitu di Magetan. 2 di pabrik gula Alas Tua saudara. Itu ratusan masyarakat mereka tarik, orang NU, Banser, Masumi saudara, semua mereka tarik, mereka culik, dimasukkan dalam pabrik gula Gorang Garing. Mereka sembelih satu-satu saudara. Saking banyaknya yang mereka bunuh, saking banyaknya yang mereka potong, itu banjir darah di dalam pabrik gula Gorang Garing. Itu tinggi darah lewat mata kaki saudara. Biadab. Jangan bilang PKI pahlawan dulu saudara. Kita punya datanya, kita punya faktanya saudara, dan masih ada saksi hidup saudara yang ngalami yaitu peristiwa tersebut. Kita punya foto-fotonya saudara. Biadab. Dan mereka bikin 7 sumur yang mereka sebut sebagai sumur neraka saudara. Setiap sumur ratusan mayat mereka ceburkan ke sana. Mayat bupati, mayat camat, mayat kepala kepolisian, mayat kiai, mayat santri, mayat pimpinan partai Islam saudara, mayat Banser, semua mereka ceburkan dalam 7 sumur. Satu sumur saudara ada yang 200 kerangka mayat, ada yang 300 kerangka mayat saudara. Biadab. Dan 7 sumur ada di Kabupaten Magetan. Tadinya itu nggak terungkap saudara. Itu peristiwa terjadi tahun 48, nggak ada yang tahu. Keluarga pada nyari, keluarga bupati nyari, mana suami saya? Suami saya jadi bupati diculik oleh PKI, di mana dia? Santri-santri pada nyari, termasuk Kiai Haji Sulaiman Suhdi, pimpinan pondok pesantren. Saudara, pesantrennya dibakar, kiainya kemana? Semua santri nyari saudara. Baru tahun 1950 beberapa orang-orang PKI yang ditangkap, akhirnya mereka insaf, dan mereka yang nunjuki itu tempat saudara. Mereka tunjuki di sana sumurnya, di sana sumurnya, karena sumur itu habis mereka masukkan mayat, mereka tutup saudara. Sumur tersebut mereka tutup, jadi orang nggak tahu kalau di situ ada sumur saudara. Nah, baru bulan Januari tahun 1950 ribuan masyarakat Magetan, Madiun, Pacitan rame-rame turun ke sumur-sumur tadi saudara. Mereka gali, mereka temukan ribuan mayat dari 7 kubur, dan diidentifikasi, ketemu, oh ini Bupati Blora, oh yang ini Bupati Magetan, ketemu satu-satu, oh ini yang Kiai Sulaiman Suhdinya saudara. Mereka sembelih semuanya, mereka masukkan dalam sumur. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Takbir. Tapi alhamdulillah, ketika itu Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman saudara, begitu Madiun dan semua kota di bulan September dikuasai oleh PKI, Tentara Republik Indonesia turun ke Madiun saudara. Dari Jawa Barat Siliwangi turun, dari Jawa Timur saudara turun untuk mengepung PKI di Jawa Tengah saudara. Ketika itu tentara nasional dari Siliwangi ribuan turun saudara. Begitu juga dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto saudara, atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang saudara, 12 hari 12 malam tempur di kota Madiun saudara. Dan akhirnya tanggal 30 September
seluruh kota Madiun berhasil diambil alih oleh pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat yang pro pemerintah, bukan pro PKI, saudara. Takbir, takbir. Lalu PKI keluar dari Madiun, oh mereka marah. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? 30 September mereka keluar, tanggal 4 Oktobernya, saudara, seluruh tawanan mereka bunuh, saudara. Ribuan tawanan yang mereka tawan dari Madiun, Magetan, Pacet, Wonorogo, Wonogiri, Ponorogo, saudara, Sukorejo, Surakarta, semua yang mereka tawan, mereka bunuh. Karena mereka marah kepada TNI, kenapa mereka kalah? Dibunuh. Mereka terus didesak, saudara. Baru akhir November seluruh Jawa berhasil dikuasai, PKI berhasil dikalahkan, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu PKI pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau penjahat? Selesai bulan November 48, PKI diatasi. Masuk bulan Desember, Belanda datang, saudara. Agresi militer kedua. Jadi kita dirongrong oleh PKI, bukan PKI pejuang. Dia merongrong Republik. Hampir kita kalah dari Belanda. Hampir kita jatuh lagi ke Belanda, saudara. November PKI dikalahkan, saudara. Desember Belanda datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Republik ini, saudara. Ya, PKI biadab, PKI tolim, PKI penjahat. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Layak dibubarkan tidak? Takbir. Akhirnya bulan Oktober Musso ketangkap, Amir Sarifuddin ketangkap dan dieksekusi mati, saudara. Tapi saudara, Soekarno terlalu penuh belas kasih. Soekarno tetap tidak mau bubarkan PKI, saudara. Semua tokoh minta kepada Bung Karno keluarkan dekret bubarkan PKI. Dia sudah membunuh ribuan orang, membunuh pejabat, membunuh jenderal, membunuh tentara, membunuh kiai, membunuh santri. Saya tanya, patut tidak dibubarkan? Layak tidak dibubarkan? Tapi Soekarno nggak mau bubarin. Apa kata Soekarno? Itu kan kesalahan segelintir orang. Itu kan yang salah Musso sama Alimin. Itu kan yang salah cuman Amir Sarifuddin. Yang lain jangan disalahkan. Akhirnya saudara, PKI tidak dibubarkan. Nah, semenjak saat itu PKI diambil alih oleh DNAID, saudara. Musso selesai, mati sudah. Sekarang masanya Dipo Nusantara. DNAID itu kepanjangan Dipo Nusantara Aidit, saudara. Dia dengan nyoto mengambil alih PKI. Lalu bagaimana cara dia bangkit? Kali ini karena Soekarno yang tidak mau bubarkan mereka rangkul Bung Karno, saudara. Mereka rangkul Bung Karno, mereka deketi Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno. Bahkan seluruh program Bung Karno mereka dukung. Sampai Bung Karno sayang kepada mereka, saudara. Supaya Anda tahu, akhirnya saudara, tahun 51 mereka mulai mengkonsolidasikan diri. Dan tahun 55 PKI resmi ikut pemilihan umum pertama di Indonesia, saudara. Dan mengejutkannya, PKI menang 4 besar, saudara. Berarti saya tanya, berarti PKI setelah berontak ternyata yang milih masih banyak, ya? Jawab yang kompak, masih banyak yang milih tidak? Masih banyak yang milih tidak? Menjadi 4 besar setelah PNI, Masumi, NU, PKI, saudara. 4 besar partai menang di Indonesia, saudara. Salah satunya adalah PKI. Sudah berontak, sudah ngebunuh, dimaafkan, sampai boleh ikut pemilu, jadi 4 besar, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu menang pemilu dan Soekarno makin dekat dengan PKI,
PKI makin disayang oleh Bung Karno, saudara, walaupun Bung Karno bukan PKI, saudara, tapi Bung Karno disayang oleh PKI dan sayang kepada PKI, saudara. Akhirnya ulama-ulama marah. Di bulan September tahun 1957 digelar Kongres Ulama se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, saudara. Putusan para ulama se-Indonesia dalam pertemuan Kongres Palembang, saudara, adalah meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan paham komunis dan pembubaran partai PKI, saudara. Ini ulama udah kompak, dari NU-nya, dari semuanya, saudara, kumpul. Ini ulamanya, ini bukan organisasi yang kumpul, ulama. Lalu bagaimana sikap Bung Karno? Bung Karno menolak, saudara. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ya, karena Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, akhirnya ada segelintir tokoh Islam bersama tentara-tentara nasionalis di Sumatera. Mereka marah kepada Bung Karno, saudara. Mereka koreksi pemerintahan Soekarno, mereka berontak. Mereka dirikan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sebetulnya PRRI itu, saudara, itu pemberontakan tujuannya untuk lawan PKI, untuk menjauhkan Bung Karno dari PKI, untuk menyelamatkan